Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom, Namo Buddhaya. Baik, hari ini saya akan menjelaskan tentang penyusunan SKP terbaru ya. Jadi sesuai dengan surat dari Dinas Pendidikan Provinsi Bali. Nah, di sini terkait dengan penyusunan SKP, yaitu penyusunan SKP periode Juli-Desember 2021 sesuai dengan peraturan terbaru ya tentang Permenpan RB nomor 8 tahun 2021. Jadi nanti terkait dengan sistem manajemen kinerja PNS. Nah, dalam hal ini surat ini sudah dikirim pada 10 September dan kita bertiga ditugaskan ke Dinas Pendidikan untuk mengikuti proses sosialisasinya seperti apa nanti SKP yang harus dibuat. Jadi jadwal kita berada di kemarin sudah pada tanggal 23 September 2021. Terus nanti hasil ini wajib teman-teman guru PNS dan P3K, guru dan pegawai ya, PNS dan P3K untuk membuat SKP terbaru dari Juli sampai Desember. Oke, kita mulai dari lembar yang pertama atau sheet yang pertama, yaitu tentang model inisiasi atau model dasar rencana sasaran kinerja pegawai atau SKP jabatan fungsional guru. Nah, hal pertama yang perlu diisi yaitu tentang identitas ya, baik itu nama, NIP, pangkat golongan ruang, jabatan, dan unit kerja. Begitu juga dengan identitas pada pejabat penilai kinerja kita, yaitu dari kepala sekolah. Nah, selanjutnya pada kolom berikutnya, ini di kolom yang harus kita isi intinya tentang rencana kerja, ada dua baris utama ya. Yang pertama tentang kinerja utama dan yang kedua tentang kinerja tambahan. Nah, hal ini tentu kita sesuaikan dengan peraturan Permenpan nomor 16 tahun 2009 ya tentang rencana kerja guru dan angka kreditnya. Nah, di sini tertuang bahwa dalam rencana kegiatan guru dan angka kreditnya ada dua unsur, yaitu unsur utama dan unsur penunjang. Di mana unsur utama terdiri dari tiga komponen utama, yaitu tentang pendidikan, tentang pembelajaran, dan tentang pengembangan diri. Sementara unsur penunjang itu ada tiga, yaitu tentang ijazah yang tidak sesuai atau yang tidak linear, kemudian tentang tugas guru lainnya, kemudian tentang penghargaan. Namun dalam hal ini di kinerja utama yang saya masukkan di SKP sesuai dengan hasil rapat kemarin di Dinas Pendidikan Provinsi, bahwa kinerja yang dimasukkan adalah tentang proses pembelajaran yang pertama, di mana di sini tersedianya dokumen atau laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan yang ditetapkan. Jadi ini semua kalimat ini muncul di setiap bagian dari baris di kinerja utama ya. Kemudian kalau menjadi wali kelas, silakan diketik sebagai wali kelas atau sebagai wakil kepala sekolah atau sebagai kepala perpustakaan atau kepala lab ya. Kemudian tentu kita juga dapatkan tugas utama membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian yang ikut atau yang masuk dalam tim pengembang kurikulum silakan dimasukkan di rencana kinerja utama, karena menyusun kurikulum pada satuan pendidikan termasuk dalam unsur utama atau di kinerja utama. Nah, kemudian apa yang harus kita isi pada indikator kinerja? Nah, dalam indikator kinerja ini ada tiga komponen ya. Misalkan dalam proses pembelajaran, komponen pertama apa yang akan dilaporkan. Jadi pada proses pelaksanaan pembelajaran tentu kita akan membuat RPP. Berapa RPP yang kita buat selama dari bulan Juli sampai Desember ya 2021. Nah, sesuaikan dengan RPP yang kita buat sesuai mata pelajaran ya. Seperti saya misalkan fisika, kebetulan ada 6 bab. Ada bab 1 diisi 4 RPP, bab 2 2 RPP, bab 3 2 RPP, sampai bab terakhir 1 RPP, jumlahnya 12 RPP ya. Nah, kemudian bagaimana persentase ketercapaiannya, tentu sesuai dengan rencana kita anggap itu 100% ya. Kemudian ketepatan waktu pelaksanaannya adalah 6 bulan, jadi dari bulan Juli sampai bulan Desember. Nah, untuk yang kedua sebagai wali kelas, jadi dari bulan Juli sampai Desember tentu kita akan membuat 2 laporan hasil belajar, yaitu laporan hasil belajar tengah semester dan laporan hasil belajar di akhir semester. Jadi ada 2 raport ya yang nanti kita laporkan. Nah, sama dengan yang di atas, untuk persentasenya 100%, ketercapaiannya, ketepatan waktunya 6 bulan juga. Ya, kemudian yang ketiga, membimbing siswa dalam ekstrakurikuler. Jumlah laporannya berupa laporan pembinaan ekstra biasanya ya. Jadi selama 6 bulan ada 1 laporan tentang pembinaan ekstra. Nah, untuk yang di bawahnya presentasinya sama 100%, ketepatan waktunya juga 6 bulan. Nah, untuk berikutnya menyusun kurikulum. Nah, menyusun kurikulum itu berupa hasil rencana pengembangan kurikulum di masing-masing bidang. Di tema 6 tentunya ada 8 standar ya. Di masing-masing standar itu ada pelaporannya. Nah, di sini kita jadikan 1, maka akan ada 1 laporan. Kemudian presentasinya tentu 100% dan ketepatan waktunya 6 bulan. Nah, selanjutnya dalam kinerja tambahan. Nah, ini yang mungkin agak berbeda dengan Permenpan ya nomor 16.
berdasarkan hasil diskusi kemarin, melaksanakan pengembangan diri ini masuk dalam kinerja tambahan. Sementara kalau di DUPA itu akan masuk dalam unsur utama. Nanti kita ikut saja sesuai dengan arahan dari dinas ya. Jadi kinerja tambahan yang pertama itu melaksanakan pengembangan diri. Ada beberapa komponennya, indikator yang perlu dilaksanakan ya. Jadi yang pernah saya laksanakan mengikuti diklat dari bulan Juli sampai Desember. Kemudian ada kegiatan kolektif guru yang meningkatkan kompetensi. Kemudian ada membuat karya ilmiah yang akan diseminarkan di sekolah dan disimpan di perpustakaan. Dan terakhir ada melaksanakan karya inovatif dengan membuat alat pelajaran. Jadi ada 4 komponen yang saya laksanakan. Nah, seharusnya ini silahkan teman-teman dicek di Permenpan, di pengembangan diri itu ada banyak ya, diklat, kegiatan kolektif, karya ilmiah, ada artikel, karya inovatif itu ya ada 3, ada alat praktikum, alat peraga. Kalau saya di sini adalah alat pelajaran. Jadi berupa membuat video pembelajaran atau PowerPoint nanti ya. Nah, di sini saya buat 3. Targetnya ada 3 karena memang pada dari Juli sampai Desember ada 3 diklat yang saya laksanakan, itu tentang guru penggerak, workshop dari PGRI, dan dari dinas. Jadi ada 3 sertifikat. Silahkan teman-teman berapa, kalau ada 1 silahkan buat, kalau nggak ada dihapus saja nanti di sini ya. Kemudian kegiatan kolektif itu biasanya berupa lokakarya. Jadi kebetulan ketika di kelas guru penggerak ada beberapa lokakarya di bulan Juli sampai Desember, saya buat 3, jadi berupa laporan nanti. Kemudian membuat karya ilmiah, kebetulan dari Juli sampai Desember saya membuat 1 buah PTK, jadi saya laporkan 1. Kemudian karya inovatif, di sini silahkan teman-teman dari Juli sampai Desember berapa buat alat karya inovatif berupa alat pelajaran, alat praktikum atau alat peraga. Kalau di sini saya buat 1 saja. Nah, kemudian di nomor 2 dari kinerja tambahan yaitu melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas guru. Ya, tentu yang pertama menjadi pengurus aktif organisasi profesi PGRI pada cabang Denpasar Selatan. Lalu yang bertugas sebagai pengurus ya, baik itu di tingkat provinsi, PGRI kota maupun di PGRI Denpasar Selatan. Kalau memang sebagai anggota ditulis menjadi anggota aktif organisasi PGRI. Kemudian tugas berikutnya, nah di sini kebetulan dari Juli sampai Desember ada 3 kegiatan di sekolah kita ya, sebagai panitia AMBK, PPDB, dan workshop review kurikulum. Pada panitia AMBK saya ditunjuk sebagai proktor, itu bisa dilihat juga, mungkin teman-teman bisa melihat SK-nya. Oke, ini adalah SK untuk panitia AMBK, di mana diketahui oleh Bapak Agung Ngurah Agung Pujana, sekretarisnya Bu Dwika dan Bu Wulan. Nah, di sini saya ditunjuk sebagai proktor bertiga, ada Pak Gunade, Pak Chandra, sama saya. Jadi itu nanti ditulis di SKP rencananya ya. Nah, adapun tugas proktor perlu dicantumkan di sini ya. Jadi rencana indikator kegiatannya, yang pertama tentu melakukan login ke dalam laman AMBK, memastikan peserta, melakukan sinkronisasi, melakukan pengaturan, mencatat hal-hal yang tidak sesuai, dan membuat dan menyerahkan berita acara nanti pada saat kegiatan AMBK. Kemudian selanjutnya panitia PPDB. Nah, dalam hal ini ada SK-nya, mungkin bisa dilihat pada PPDB tahun pelajaran 2021-2022, di mana dalam SK tersebut ditunjuk ketua adalah Bapak Chandra, kemudian wakil ketua adalah Tiang. Mungkin teman-teman lain bisa lihat untuk bagian-bagiannya berada di posisi mana di sini. Jadi ini sebagai acuan teman-teman nanti menuliskannya di SKP. Nah, untuk selanjutnya, di sini tentu diisi apa sih tugas kita sebagai panitia di sana. Kalau sebagai wakil ketua tentu membantu ketua dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan melakukan evaluasi pada kegiatan PPDB-nya. Nah, selanjutnya untuk panitia workshop review kurikulum. Nah, dalam hal ini tugas yang saya dapatkan ketika ada workshop review kurikulum. Nah, di sini ada SK-nya ya. SK-nya itu ketuanya adalah Bu Dayoke, kemudian sekretaris Pak Gunade, Bendara Pak Cening. Nah, kebetulan saya ditunjuk berada dalam si acara ya, jadi mengatur acara baik sebagai MC, pembawa acara, dan mendampingi narasumber. Oke, itu saja penjelasan saya untuk yang di lembar 1. Selanjutnya di sheet yang kedua, itu di lembar 2, masih juga terkait dengan rencana SKP, masih mirip dengan lembar 1 ya. Nah, isinya seperti ini, masih dengan identitas, dan nanti di file Excel yang saya berikan sudah terhubung ini ya. Jadi sudah terkoneksi, tinggal mengisi di bawah saja. Yang di bawah ini pun sudah beberapa sudah terkoneksi ya. Nah, di sini ada kinerja utama. Kembali kita menulis melaksanakan proses pembelajaran, rencananya, ya tersedia dokumennya tersebut. Nah, di sini ada 3 aspek yang wajib diisi ya. Sepertinya sama dengan yang sheet 1, cuma dipecah saja. Sini ada kuantitasnya berapa, kualitasnya seperti apa, dan waktunya kapan. Jadi sama seperti tadi 12 RPP, kualitasnya otomatis 100% selesai ya.
waktunya tentunya 6 bulan. Untuk yang kedua, nah yang kedua ini sebenarnya ada 3 ya. Jadi melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah. Jadi kita ditunjuk sebagai wali kelas, pembimbing ekstra, dan menyusun kurikulum nih. Kalau tugas saya yang saya dapatkan di SK pembagian tugas kemarin. Nah, seperti tadi juga dipecah ya sesuai dengan kuantitas, kualitas, dan waktu. Sama dengan sheet 1 yang tadi, tinggal diisi seperti ini ya. Nah, selanjutnya kinerja tambahan tinggal di copy saja di file sheet 1 juga. Jadi kita pisah antara pengembangan diri, melaksanakan tugas yang mendukung tugas guru seperti panitia yang kita mendapatkan tugas di SK yang sudah ditetapkan. Itu saja untuk yang sheet 2, jadi mirip dengan sheet 1 ya. Jadi tinggal di copy atau dirumuskan, silahkan langsung. Kemudian lanjut kita akan saya lanjutkan di sheet 3 ya. Nah, ini terkait keterkaitan lampiran SKP jabatan fungsional, keterkaitan SKP dengan butir kegiatan jabatan fungsional. Jadi ini terkait dengan angka kreditnya ya. Jadi seperti biasa itu ada identitas. Nah, kita tinggal tambahkan angka kreditnya, outputnya seperti apa. Yang pertama, rencana kinerja kan tentu tersedia dokumen pelaksanaan tugas sesuai hal yang ditetapkan. Kemudian butir kegiatannya di kinerja utama tadi saya ada 4 ya, entah di sheet 1, di sheet 2, dan ada 4 komponen untuk tugas saya. Yaitu yang pertama merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, kemudian menjadi wali kelas, membimbing ekstra, dan menyusun kurikulum. Outputnya di sini untuk merencanakan pembelajaran atau melaksanakan pembelajaran tentu adalah laporan penilaian kinerja guru, yaitu laporan PKG-nya. Kemudian karena sesuai dengan golongan saya ya 3D, jadi normalnya untuk yang baik itu adalah 19,5. Oke, bisa dilihat di sini yang berikan gambaran untuk angka kredit ya untuk masing-masing golongan. Jadi rata-rata kita berada pada kriteria baik ya, jadi jarang yang cukup nggak boleh sebenarnya, amat baik apalagi ini jarang ya, amat baik boleh sih tapi jarang. Nah, standarnya kita adalah pada kriteria baik. Nah, untuk golongan 3A tentu kreditnya 10,5, 3B berkurang yaitu agak sedikit berkurang ya 9,5, kemudian 3C 20,25, 3D nah seperti yang saya tulis tadi 19,5, untuk 4A nanti 29,75, 4B 29,75 juga, 4C berkurang sedikit ya 29, dan 4D adalah 42,5. Oke, karena angka kredit yang kita buat dalam SKP ini dari bulan Juli sampai Desember, maka angka kredit yang saya dapatkan selama setahun itu harus dibagi 2 ya. Jadi yang saya dapatkan dalam golongan 3D itu kan 19,5, tinggal dibagi 2 saja. Ini sama dengan 0,5 dikali itu ya, jadi saya dapatkan 9,75. Jadi ini adalah nilai angka kredit dalam melaksanakan pembelajaran dari Juli sampai Desember. Jadi hanya selama 6 bulan ya. Nah, otomatis yang di bawah akan berubah ya. Jadi untuk menjadi wali kelas, pembimbing siswa ekstra, dan menyusun kurikulum juga akan dibagi menjadi 2, sehingga saya dapatkan 0,4875 untuk semuanya. Karena ini kan 5% dari yang angka kredit di atas ini ya. Nah, selanjutnya untuk diklat fungsional. Nah, ini kreditnya 3 karena saya mengikuti 3 diklat yang mungkin 32 jam ya. Jadi masing-masing diklat nilainya 1. Maka di sini ada 3 sertifikat siapnya, jadi poinnya 3. Nah, untuk kegiatan kolektif sebenarnya itu lokakarya, 1 lokakarya itu nilainya 0,15. Kebetulan ada 3 lokakarya yang saya ikuti, jadi tinggal dikali 3 dapat 0,45. Nah, untuk yang PTK, oke, yang sudah diseminarkan di sekolah dan disimpan di perpus kan biasa nilainya adalah 4. Kemudian untuk karya inovatif, nah untuk karya inovatif berupa alat pelajaran itu nilainya 2 untuk yang kompleks, 1 untuk yang sederhana. Nah, masalahnya komponen kompleks itu kriterianya seperti apa sama sederhana saya juga nggak terlalu jelas, jadi saya buat aja nilai maksimal 2 ya, kita anggap kompleks. Kemudian untuk melaksanakan tugas guru yaitu sebagai organisasi profesi, kalau sebagai pengurus angka kreditnya sesuai Permenpan itu adalah 1 ya. Kalau sebagai anggota, nah kalau sebagai anggota nanti anggota profesi itu nilainya adalah 0,75. Nah, selanjutnya untuk kegiatan berikutnya tentang panitia di SK ya, yaitu panitia NBK, panitia PPDB, panitia workshop. Itu dalam Permenpan tidak ada kreditnya, jadi itu nilainya 0 ya. Jadi kita isi aja 0 seperti itu ya. Jadi pada sheet 3 atau nomor 3 tentang hubungannya atau keterkaitannya dengan angka kredit nanti.
Nah, selanjutnya untuk verifikasi, tinggal nanti ini proses verifikasi dilakukan oleh tim verifikasi nanti ya, siapapun yang ditunjuk. Kita tinggal mengisi sesuai dengan sheet 1, 2, dan sheet 3. Jadi tinggal diisi seperti tadi ya, ada rencana kinerja, butir kegiatan seperti apa, outputnya apa, angka kreditnya berapa. Nah, nanti di sini diverifikasi oleh tim penilai angka kredit, entah terkait atau tidak terkait nanti ya. Ya, jadi semuanya tinggal ditambahkan pada kolom verifikasi nanti. Nah, kita tinggal mengisi semua komponen sesuai dengan rencana SKP kita, nanti akan diverifikasi langsung oleh tim verifikasi. Nah, selanjutnya setelah diverifikasi tentu sheet 5 itu adalah penetapan. Nah, penetapan ini tentu akan mirip dengan di sheet paling pertama, rencananya seperti apa. Setelah diverifikasi, maka yang mana saja yang ditetapkan oleh tim verifikasi. Jadi nanti hasilnya akan seperti ini ya. Dia akan terhubung antara sheet 1, 2, 3 sampai sheet 5 ya. Oke, seperti itu. Jadi ada 5 sheet, tapi kelima itu mirip ya. Sebenarnya tinggal ditambahkan dengan keterkaitan dengan angka kredit. Oke, itu saja untuk SKP terbaru yang harus dibuat oleh teman-teman guru dan teman-teman nanti P3K ya, dalam hal rencana sasaran kinerja pegawai yang baru dari bulan Juli sampai Desember 2021.